Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Spordes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang cara mencapai apa yang kita inginkan. Ya, ini saya menjawab pertanyaan yang masuk di Spotify di episode 410 ya tentang merantau. Ini ada pertanyaan yang menarik dari Muhammad Ibrahim ya. Dia reply di episode 410 bilang kayak gini. Akhir-akhir ini saya mulai berpikir mau mencari teman yang bisa membawa saya menuju kesuksesan. Terus gimana cara kita mencapai apa yang kita inginkan dan gimana kita menjadi orang yang konsisten dalam mencapai hal tersebut ya. Oke, mari kita akan bahas di episode ini. Tapi sebelum itu, saya juga mau ngundang kamu untuk join dalam free webinar saya, Success Anywhere, 3 langkah praktis dan proven untuk sukses di perantauan, pada hari Minggu 4 Juni 2023 dari jam 10 sampai jam 11 pagi. Ya. Kita akan belajar 3 hal. Yang pertama tentang Ultimate Success Formula, formula sukses yang proven agar kamu tidak pernah gagal. Yang kedua, self-motivation, cara ampuh memotivasi diri ketika lagi gak semangat dan malas. Dan yang ketiga, support system strategi, cara ampuh membangun support system yang mendukungmu jadi sukses. Daftar sekarang dengan klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang karena slotnya terbatas. Oke? Nah, mari kita bahas terkait pertanyaan dari Muhammad Ibrahim. Gimana cara mencapai apa yang kita inginkan? Ya. Nah, ada statement yang menarik dari Ibrahim di kalimat pertama. Ya, jadi akhir-akhir ini dia mau mulai mencari teman yang bisa membawa dia menuju kesuksesan. Ya, jadi dia mau mencari teman. Berarti salah satunya adalah dia mengutamakan hal yang di luar dirinya, yaitu orang lain. Nah, salah satu prinsip yang saya pelajari dari orang-orang yang sukses itu mereka bertanggung jawab pada apa yang dia dapatkan. Dia tidak bergantung pada orang lain. Memang betul kita perlu support, perlu dukungan orang lain. Tapi yang paling utama pondasinya harus dari diri kita sendiri. Karena orang lain pasti bisa berubah dan kita tidak bisa mengendalikan mereka kayak gitu. Satu hal yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Kita mau ngapain, kita punya strategi apa, itu diri kita sendiri. Jadi pondasi utama tetap diri kita sendiri. Ya. Terus apa yang harus kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan? Yang pertama itu adalah kita harus tahu dulu mau kemana kita ingin menuju. Banyak orang itu belum bisa mencapai tujuannya. Bukan karena mereka nggak bisa, tapi justru karena mereka nggak tahu apa yang mereka inginkan. Mereka cuma ikut-ikutan aja, mereka cuma ngalir-ngalir aja kayak gitu. Nah, ketika kita ngalir, berarti kan nggak ada jalan yang salah. Mau nanti kamu di persimpangan jalan ibaratnya kamu lagi ngalir di sungai, terus ada sungai belok kiri ke mana, belok kanan mau kemana. Kalau kamu nggak punya tujuan, ya dua-duanya benar. Mau belok kiri, mau belok kanan, ya benar gitu. Tapi kalau kamu punya tujuan, saya mau ke A gitu ya. Nah, kamu pasti akan memilih mana jalan yang mau kamu tuju. Jadi, poin pertama adalah kamu harus tahu apa yang kamu inginkan secara jelas. Karena ketika kamu tahu apa yang kamu inginkan, itu akan sangat-sangat membantumu dalam membuat keputusan. Ya, kayak misalnya contoh dulu saya mau jadi trainer, berarti ya udah keputusannya adalah saya harus punya pengalaman menjadi seorang trainer. Saya harus belajar public speaking. Saya harus belajar jadi trainer. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut training for trainer. Jadi ada training untuk menjadi trainer gitu ya. Saya ikut itu untuk belajar, ada kesempatan public speaking saya ikut, ada kesempatan menjadi trainer saya juga ambil untuk menambah pengalaman saya, meskipun waktu itu saya belum dibayar, tapi saya dapat pengalaman, itu saya lakuin, karena saya tahu kemana saya ingin menuju, dan ketika tahu, kita akan membuat keputusan dengan jauh lebih mudah. Jadi kamu harus tahu dulu goalnya, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kamu juga harus punya alasan yang sangat kuat untuk mencapainya. Itu akan membuat kamu jadi jauh lebih konsisten gitu, ya. Kalau kamu nggak punya alasan sangat kuat, akhirnya ya jadi malas gitu. Oke, punya goal, tapi kalau nggak punya alasan yang sangat kuat kenapa kamu mau menuju ke sana, ya akhirnya kamu nggak akan berjalan menuju ke sana gitu. Kamu tahu kamu harus sukses, kamu harus punya duit
Misalnya contoh penghasilan, let's say ini angka hanya sekitar angka ya, misalnya 10 juta per bulan gitu misalnya. Tapi kalau kamu nggak ada drive untuk menuju ke sana, nggak ada alasan sangat kuat, ya akhirnya kamu tidak akan menuju ke sana gitu. Ya, kamu akan santai-santai aja. Ya. Nah, maka dari itu, goalmu harus benar-benar bermakna. Kenapa kamu mau menuju tujuan itu? Jadi selain ada what-nya, apa yang ingin kamu tuju, kamu harus punya why-nya. Kenapa kamu ingin menuju ke tujuan tersebut? Ya, saya masih ingat juga ketika saya dulu menjalani peran saya nyoba-nyoba menjadi agen properti sama agen asuransi karena melihat orang lain yang berhasil di sana. Dan ketika saya jalani, karena saya nggak punya alasan yang sangat kuat di sana dan tujuannya itu nggak personal buat saya, ya akhirnya saya jalaninnya males-malesan gitu. Tapi ketika saya menjalani profesi saya menjadi seorang podcaster, saya mau menginspirasi banyak orang, dan menjadi pakar HR karena saya mau menjadi HR director, itu energinya kayak nggak habis-habis. Apinya itu selalu ada. Dan itulah yang membuat saya terus berjalan ke sana. Nah, sekarang kamu coba selami dirimu. Apakah tujuan yang kamu punya saat ini sudah kuat, alasannya sangat kuat, dan goal yang ingin kamu tuju itu benar-benar bermakna nggak buat kamu? Atau kamu punya goal itu karena ikut-ikutan orang lain, atau karena dipaksa orang lain, dipaksa orang tua, dan lain-lainnya. Biasanya kalau dipaksa orang lain atau ikut-ikutan orang lain, kita nggak terlalu semangat gitu ya. Kita akan lebih semangat kalau goalnya itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Oke. Nah, terus yang ketiga adalah kita juga perlu punya lingkungan yang support. Ya, lingkungan yang support, kita harus punya support system, kita harus dikelilingi oleh orang-orang yang support kita, sehingga kita bisa jadi jauh lebih positif. Ya. Jadi kamu udah punya goal, kamu punya alasan sangat kuat, dan dari eksternal dari dirimu, orang di sekitarmu itu mendukung. Ya, memang kamu nggak bisa mengubah orang lain. Maka dari itu kamu harus berani berkata tidak. Ketika ada sesuatu yang melenceng dari tujuanmu, ya kamu harus berani berkata tidak. Kamu mau berprogres menuju tujuanmu, tapi kamu tiba-tiba diajak, yuk kita main PS dulu yuk, kita tanding bola dulu yuk, kita ini dulu yuk, kita karaokean dulu yuk, kita nonton dulu yuk. Ya akhirnya kamu gak akan mencapai goalmu kayak gitu. Jadi salah satunya adalah kamu harus berani berkata tidak. Ya. Dan buat kamu yang mau belajar lebih lanjut tentang gimana biar kamu bisa sukses di mana aja, kamu bisa join di webinar Success Anywhere ya secara gratis yang tadi saya infoin di awal. Kalau di podcast kan terbatas ya waktunya ya, tapi kalau di webinar akan jauh lebih panjang, saya bisa membahas lebih dalam. Ya, kamu bisa join dengan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.